Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang awal perjuangan Rasulullah di Mekah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran beliau disebut tahun gajah karena berkaitan dengan penyerangan tentara bergajah Abraha terhadap Mekah. Ayah Rasulullah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW saat kecil disusui oleh ibunya hanya beberapa hari. Kemudian beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Selama diasuh oleh Halimah, Nabi Muhammad SAW banyak membawa keberkahan. Ketika berusia 4 tahun, beliau didatangi oleh seorang yang membelah dadanya dengan mengeluarkan hati beliau dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Setelah itu, hati itu dikembalikan ke dada Nabi Muhammad SAW dan beliau pun kembali sehat seperti biasa. Seseorang yang membela dada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Jibril diutus oleh Allah SWT untuk membersihkan hati Nabi Muhammad dari nafsu setan untuk mempersiapkan sebagai Nabi utusan Allah. Setelah peristiwa pembelaan dada itu, beliau dikembalikan kepada ibunya dan diasuh selama 6 tahun. 2 tahun kemudian ibunya meninggal dan dimakamkan di Abwa. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tak lama kemudian kakeknya pun meninggal, kemudian dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Di bawah asuhan Abu Thalib, beliau mendapatkan ilmu dagang. Sejak usia 12 tahun, beliau sudah diajak berdagang ke luar negeri daerah Suriah. Selain itu, pada masa remaja Nabi bekerja sebagai pengembala kambing keluarga Bani Sa'ad. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad melakukan perdagangannya sendiri. Beliau pergi ke Suriah membawa barang dagangan Khadijah. Khadijah adalah seorang janda kaya yang mempunyai usaha yang besar. Nabi Muhammad dikenal jujur dalam berdagang. Oleh karena itu, beliau dipercaya membawa dagangan Khadijah dan selalu habis terjual. Ketika dewasa, ia diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang jujur. Beliau tidak pernah mengikuti kebiasaan jahiliyah masyarakat Arab, seperti menyembah berhala, berjudi, dan minum khamr. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah seorang janda kaya, pintar, dan cantik. Pernikahannya dengan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, dan Abdullah. Kehidupan masyarakat Mekah pada saat Nabi Muhammad dewasa masih jahiliyah. Semakin dewasa, beliau menyadari kebobrokan moral masyarakat di sekelilingnya. Beliau pun sering mengasihkan diri ke Gua Hiro. Di Gua Hiro, itulah beliau merenung, membersihkan hati dan pikiran dari kehidupan yang tidak berkenan di hatinya. Kegiatan ini dilakukan terutama di bulan Ramadan, selama 3 tahun lamanya. Saat itu usianya hampir 40 tahun. Hingga pada suatu malam tanggal 17 Ramadan, beliau didatangi oleh seorang laki-laki yang menyuruhnya membaca. Laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu Allah SWT yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Beberapa hari kemudian, Nabi Muhammad kembali didatangi Jibril. Kali ini, Jibril membawa wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kehidupan masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam dikenal dengan kehidupan jahiliyah. Jahiliyah berasal dari bahasa Arab yang berarti bodoh. Amr bin Luhai meletakkan berhala Hubal dalam Ka'bah, kemudian mengajak penduduk Mekah untuk menyembahnya. Selain Hubal, mereka membuat 3 berhala lagi yang diberi nama Manat, Lata, dan Uzza. Kondisi sosial masyarakat Mekah sama bobroknya, adanya perzinahan yang mewarnai setiap lapisan masyarakat. Kehidupan antar kabilah sering diwarnai peperangan. Mereka berperang memperebutkan daerah kekuasaan, wilayah perdagangan, serta memperebutkan perempuan. Masyarakat Mekah senang berfoya-foya, berjudi, dan minum khamr. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengubah semua kebiasaan buruk penduduk Mekah tersebut. Beliau mengajak untuk meninggalkan sesembahan berhala, berjudi, dan minum khamr. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dapat menjadi 3 tahap. Pertama, berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kedua, berdakwah dengan secara terang-terangan selama 6 tahun.
Ketiga, berdakwah dengan cara pergi ke kabilah-kabilah besar di Mekah hingga ke Habasyah dan Taif selama 3 tahun. Ketika tahapan dakwah telah dilaksanakan, lalu Nabi Muhammad SAW berhenti berdakwah di Mekah dan hijrah ke Madinah. Periode dakwah di Mekah berjalan kurang lebih selama 13 tahun. Yang ketiga, isi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. 1. Ajaran Tauhid. Mengajak masyarakat Arab menyembah Allah SWT. Beriman kepada Rasul, yaitu mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Beriman kepada hari akhir, yaitu yakin dan percaya akan adanya hari kiamat. 2. Ajaran akhlak. Mengajak manusia selalu berbuat baik dan mau meninggalkan perbuatan dosa, mengajak manusia agar hidup saling mengasihi, menyayangi, serta tolong-menolong antar sesama, dilarang membunuh, menganiaya, berdusta, dan mencuri, mengajak untuk mengasihi fakir miskin dan yatim piatu.